Ini kusir tidak, ini ada di dalam bantaran sungai. Moga Pak Wali Kota Bandung. Terus relokasi dan sebagainya. Terus. Nah, ini yang kami bangun untuk tadi yang pertanyaan Susan. Apakah mengadakan dari pemerintah pusat mengadakan pemerintah pusat tidak jadi-jadi? Saya ingin mengatakan dari narasumber tadi, terutama dari Solo, Makassar, dan Bojonegoro. Kayaknya Musrembang saja tidak cukup ya. Barusan saya juga bincang-bincang dengan Pak Wali. Justru yang lebih kuat itu ketika ada dialog-dialog informal antara wali kota dengan masyarakatnya secara langsung. Nah, saya tahu persis bahwa wali kota Bandung ini sangat aktif di medsos. Beliau ini membuka ruang komunikasi yang cukup intensif dengan warganya. Nah, karena di sini Power ini judulnya sebenarnya revitalisasi Musrembang, judulnya ya, khususnya dalam konteks partisipasi budgeting. Nah, tadi Solo, Makassar, Bojonegoro, termasuk juga Bappenas sudah cerita bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah dan pusat dalam mendorong revitalisasi Musrembang. Tapi selama diskusi ini muncul ternyata banyak juga inisiatif dialog dengan warga lewat mekanisme informal. Nah, mungkin Kang Emil bisa cerita bagaimana pengalamannya di Kota Bandung. Tapi mohon maaf waktunya 15 menit kan? Boleh di podium, boleh berdiri, berjalan-jalan. Terima kasih atas undangannya. Pertama saya mohon maaf karena harus menghadiri acara di tempat lain. Bagi-bagi waktu dan traffic Jakarta juga mengurangi kecepatan. Jadi saya yakin bersama Pak Wali Kota Makassar ini problem harian itu membagi waktu. Semua yang didatangi, kalau didatangi itu marah kayak gitu. Maka mohon izin ada yang diawalkan, ada yang ditengahkan, ada yang diakhirkan, ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 25%. Jadi kira-kira gitu. Tapi mudah-mudahan awal itu saya kesini bisa diapresiasi. Yang pertama, hari ini masyarakat itu terrevolusi oleh yang namanya komunikasi. Dulu masyarakat mengajukan usulan itu via Musrembang, ya, satu prosedur yang memang sudah baku. Tapi ternyata tidak memadai. Tidak semua pihak merasa terwakili oleh yang namanya Musrembang itu. Ya. Sehingga kami membuka ruang-ruang tambahan ya, dalam sebuah proses akhir di anggaran yang sangat partisipatif lah kira-kira. Yang pertama tambahannya adalah saya membentuk forum-forum yang sifatnya spesifik. Yang sketsa saya ada tim kebijakan publik Pak, itu ketuanya sekarang Profesor Unpad, sebelumnya Profesor ITB. Isinya memonitoring semua kebijakan-kebijakan publik Kota Bandung. Jumlahnya kelompok-kelompok yang diwakili ini lebih dari 10 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya sampaikan. Maksudnya adalah agar kami ini dalam membangun kota tidak hanya selalu berdasarkan hukum formal saja. Di sini ada tim kebijakan publik nomor 3 yang kumpul Smart City kumpul di situ. Dewan Kebudayaan, Pendidikan dan lain-lain sebagainya. Ini di luar forum Musrembang yang memang kita sudah punya yang sistemnya online. Ya. Kira-kira begitu. Yang kedua, ada anggaran datang dari reses, kan begitu ya. Jadi masyarakat curhatnya itu ke DPRD, DPRD itu punya hak untuk mendengarkan. Apa yang kami lakukan di Bandung? Di Bandung kami kasih anggaran per satu anggota dewan itu 1 miliar rupiah. Bukan hibah, bukan bansos, tapi plafon anggaran. Nanti pas peresmian bukan wali kota yang meresmikan, yang meresmikan anggota dewan. Karena dia yang memperjuangkan. Jadi saya beri uang itu. Ya. Ada 50 anggota dewan, kami punya anggaran 50 miliar untuk masyarakat, tapi tangan penyampainya, perjuangannya adalah dewan. Hanya yang membelanjakan adalah dinas, kira-kira begitu. Jadi
ada yang formal musrembang, ada yang dari anggota Dewan Reses seperti itu, ada juga masukan-masukan dari yang namanya lembaga-lembaga yang dibentuk. Di Bandung tuh orangnya cerewet-cerewet ya, jadi dengan DPRD saja nggak cukup, jumlah komunitasnya aja ada 5.000. Betapa civil society di Bandung itu senang berkumpul, kira-kira begitu, senang berkelompok. Civil society ini komunitasnya lebih dari 5.000 ya. Maka jadi wali kota Bandung sangat telanjang, sangat terbuka ya, mau ngapain dikomentari, kerja dikomentari, nggak kerja juga dikomentari. Keputusan tidak pernah membahagiakan semua pihak ya. Saya contohnya ngambil keputusan memberhentikan kepala sekolah, yang protes banyak, yang mendukung banyak. Saya bikin keputusan apa saja selalu terbelah antara ya dan tidak. Nah disitulah dinamika sebagai wali kota dalam pengambilan keputusan. Kita lihat nomor 6. Di situ ada satu arsitek, satu kelurahan. Saya selama 3 tahun sudah melepaskan kewenangan saya lebih 50 urusan. Dulu di Bandung ya, buat ngecat jalan hitam putih, itu minta izinnya ke wali kota. Pak, dicat jalan, dicat udah usah, Pak, cat apa? Udah jelas hitam putih. Pak, mereknya Sunlight, Pak, mobilnya terserah, Pak, rumus saja. Satu urusan. Kalikan ratusan urusan rutin, betapa waktu wali kota akan sangat wasting time kan. Akhirnya saya delegasikan 50 urusan. Sekarang camat di Bandung lebih gesit karena lebih inisiatif. Nah, ini adalah program yang kita sebut PIPPK, Program Inovasi PIPPK Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan. Jadi di Bandung Bapak Ibu, satu RW saya kasih anggaran 100 juta. Bagaimana isinya terserah mereka. Jadi ini very bottom up approach, kira-kira begitu. Sistem e-budgeting ini sangat luar biasa. Saya motivasi kota-kota lain untuk menggunakan ya. Sistem e-budgeting itu bukan mendigitalkan, ngupload anggaran ya. Sistem e-budgeting itu dia mengaudit apakah anggaran yang diajukan oleh dinas ini relevan apa tidak terhadap RPJMD. Relevan apa tidak dengan Millennium Sustainable Goals kita yang punya, relevan apa tidak dengan Nawacita. Kan susah kalau nunggu laporan, ini mesin, jadi saya bisa cek program Nawacita mana duitnya, dalam hitungan detik keluar. Oh program program SDG kemana aja duitnya, keluar macam-macam. Program janji wali kota selama 5 tahun kemana duitnya, masuk macam-macam. Smart City itu kan gaya hidup ya. Anda kan sekarang pakai HP canggih, ngecek macet Waze, ngecek baca online, ngecek apa gitu. Ibu saya, kalau kontak saya cuma SMS dan telepon. Udah sholat, udah makan, itu aja pesan ibu ya ke anak saya. Udah jadi wali kota juga, udah sholat, udah makan, udah sholat, udah makan. Saya kasih HP smartphone yang terbaru, yang dipakai cuma itu, cuma SMS dan telepon. Tapi anak saya nggak pakai jam. Dia bilang, papa ngapain pakai jam? Buat lihat waktu. Ya, tapi kan ada di HP. Iya juga sih. Jadi itu digital native, si anak-anak kita. Satu digital native. Jadi smart city ini bukan gaya-gayaan. Smart city kebutuhan. Sekarang saya tanya ke anda masih mau pakai HP jadul yang cuma telepon SMS kan enggak? Sekarang semua kan berubah. Nah logika yang sama kita pakai. Si individu itu namanya kotak, kira-kira begitu. Maka kami punya kebutuhan mengefisienkan diri kami. Kami punya kebutuhan membaca data-data. Dulu Pak, hanya untuk minta data, saya rapatnya sejam, dia pulang ke gudang 2 jam, balik lagi sejam, udah 4 jam hanya untuk bawa data. Untuk very basic. Makanya sekarang semua sudah digitalisasi. Kemudian smart city itu bagi 3, mengontrol diri kita. Kemudian mengobservasi data. Nah yang terakhir mengkoneksi kepada warga. Coba berikut. Kemudiannya saya bisa tanya. Ini tadi e-budgeting kebutuhan. Nggak ada e-budgeting saya dibohongin 2000 program 1 triliun. Nggak jelas. Sekarang kita kontrol dengan ini. Berikut. Mengobservasi media sosial, GPS tracking. Semua mobil sekarang di Bandung
dinas ada GPS-nya. Jadi saya tahu nih kepala dinas ngakunya papat adalah ke karaoke ketahuan misalnya di situ. Traffic, public safety, news dan seterusnya. Terakhir, nah smart city itu mengkoneksi di sinilah masyarakat merasa terlibat, demokrasinya itu di sini. Ya. Di Bandung Pak, saya sudah memberhentikan 4 lurah, saya sudah pecat 2 camat gara-gara citizen reporting. So this is how powerful ya kalau demokrasi digunakan. Pakai SIP juga kan. SIP itu adalah raport dari warga kepada camat lurah. Saya Bapak camat, saya tidak happy dengan pelayanan Bapak, saya pilih kelurahan atau kecamatannya, saya klik pelayanan yang Bapak ini buruk sekali, saya kasih komen yang negatif seperti ini ya. Tapi kalau dia baik saya kasih bintang. Tiap minggu, tiap bulan saya mendapatkan akumulasi mana kelurahan yang banyak komplain, mana yang sedikit komplain dengan citizen participatory di dunia digital ini. Jadi di Bandung bukan Big Brother watching you, tapi you watching the Big Brother alias si pemerintah. Disinilah camat lurah sekarang berubah karena tahu setiap saat diam-diam warga dengan modal HP-nya dia akan melaporkan kinerjanya. Makanya akuntabilitas kami sekarang dari ranking 200 lompat ke ranking 1, salah satunya karena teknologi ini. Ini kebutuhan warga juga kira-kira itu menjawab tadi pertanyaan. Kemudian pertanyaan mengenai budget bisa sampai detail mana, ya coba kasih masukan. Perasaan mah sudah sampai level RW di Bandung itu ya, partisipatorinya. RW diberi kesempatan ngumpul sesama warga RW, dikasih anggaran 100 juta oleh Pak Wali, silahkan. Kami kasih kisi-kisi ya, infrastruktur duluin ya, kebersihan karena target Adipura kemarin, maka akhirnya Adipura berhasil karena dibelanjakan untuk SDM infrastruktur. Nanti kalau infrastruktur dasar udah beres, kebersihan beres, move on ke yang namanya ekonomi, pemberdayaan, kepada sosial, kemasyarakatan. Gimana cara mengawasi? Saya punya perwal, ya, peraturan wali kota untuk petunjuk pelaksanaan. Kayak kami kan, saya gayanya begini, Pak Dhani gayanya begitu, itu mah masalah gaya. Tapi gagasan itu kalau baik, kunci minimal dengan peraturan wali kota, maksimal dengan peraturan daerah, kira-kira begitu. Contoh peraturan wali kota, 1 Januari 2017, semua bangunan di Bandung harus green certificate. Harus ramah lingkungan, ada sumur resapan, ada ruang air dan sebagainya. Kalau nggak bisa menunjukkan, saya nggak akan kasih IMB. Apa yang terjadi? Kalau 10 tahun peraturan yang dilakukan, itu 260.000 ton CO2 bisa dikurangi, setara 9.000 pohon mahoni raksasa besar ditanam di Bandung. Bisa menghemat 500 miliar uang penghematan listrik. Itu dikunci. Bukan, Pak Wali ini ada bangunan, kamu harus ramah lingkungan. Kalau ada 1000 bangunan nanya ke Pak Wali, masa 1000 kalimat saya munculkan dari mulut saya, kan nggak bisa. Maka dikuncilah gagasan green itu dengan peraturan. Saya kira itulah legacy kami untuk mempertahankan. Terima kasih. Sayang sekali hanya waktu yang membatasi. Mohon maaf dari saya juga tidak semua penanya bisa saya akomodir. Saya juga mohon. Kasih Pak, kasih Dani. Ya. Bapak sebelah sini. Terima kasih banget. Bersama, punten terlambat ya. Terima kasih Pak. Sorry nanti. Foto dulu. Terima kasih Yuni. Udah? Oke.